Orang bilang kita orang tidur di atas emas, tapi mau makan saja harus jualan pinang. Suku deng bahasa tete manis kasih banyak, tapi depu manusia sedikit lagi hilang. Hai mama sio, sesayang saja sapu surga kecil jauh di sana sapu mama kandung menangis di sana. Doa hati kecil Papua merdeka. Orang bilang surga tapi penuh air mata. Sapu tete nenek banyak yang sudah meninggal. Tete manis sudah kasih tanah yang kaya. Sekarang sapu orang tuh makanan sisa. Rahma, ini benar kan desa tempat tinggal nenek lu? Iya benar. Tapi kenapa kondisinya seperti ini? Halo, Halo, kamu di mana? di rumah di desa nenek. Cepat pulang, desa itu sudah tidak berpenghuni. Hah? Ada apa? Katanya desa ini tidak berpenghuni. Ya bagus dong, kita kan datang ke sini buat tugas perkampungan. Jadi tahu tentang apa lagi sih, Pak? Ya desa ini sendiri, dulunya kan ini desa Wong Rongrong, sekarang udah jadi desa tak berpenghuni. Kan ada misalkan saja dengan apa kayak gini, kalian nggak tertarik gitu? Terus kita mulai dari mana? Mulai istirahat dulu lah. Oh iya, lo mau ngapain? Istirahat lah. Emang lo nggak takut? Enggak lah. Kalian udah pada mau tidur? Tadinya gitu tapi mata gue nggak mau ketutup. Sama. Bosan juga lama-lama, gimana kalau kita cerita horor aja? Mumpung suasananya mendukung banget. Enggak, gue takut. Santai aja kali. Yang mau dengerin, yang nggak mau geser aja. Iya deh. Siapa nih yang punya cerita horor? Gue punya. Lebih tepatnya sih cerita orang tua dulu. Coba apaan? Bentar. Biar lebih menghayati ceritanya, gue punya lagu pengantarnya. Lu pada tahu nggak sih kalau lu cerita seperti setan-setan, pocong, kuntilanak di rumah, mereka pada tahu dan takut dengerin cerita kamu. Waktu itu ada kayak paranormal gitu ke rumah. Dia ngasih tahu, Dek, lain kali kalau misalnya kalian cerita setan-setan di luar aja. Takutnya mereka ikut dengerin pas kalian lagi cerita. Terus, tapi pada saat itu gue lagi bandel-bandelnya, nggak mau dikasih tahu. Tiap malam aku selalu cerita tentang pocong atau kuntilanak di dalam rumah. Pas malam ke-7 setelah orang itu bilang, pas jam 11 malam gue cerita ke sepupu gue kalau pocong di rumah gue udah nggak ada, soalnya udah diusir sama paranormal itu. Sepupu aku malah ketawa, soalnya dia nggak percaya tentang makhluk halus kayak gitu. Pas aku lagi ketawanya ada yang nyambung, padahal di rumah itu cuma aku berdua dengan sepupu gue. Nah, kalian pernah dengar kan kalau katanya kita dengar suara tipis, ketawa tipis kayak gitu, berarti dia lagi ada di dekat kita. Ketawa tipis maksudnya gimana sih? Kayak gitu tuh, baru tipis. Aku juga. Kalian penakut banget sih, malu kayak mereka itu cuma ilusi kalian aja, nggak nyata. Awas lu disamperin nangis. Lu percaya dengan cerita si Diva tadi? Maksud lo gue bohong? Enggak sih, tapi gue nggak percaya dengan adanya makhluk halus itu. Gue tidur duluan ya. Ikut deh.
Putra, jangan berisik. Apaan coba? Nanti kau bangunkan anakku. Anak, halo lu. Satu, ayo. Jangan kayak orang bego deh, lo mau dimakan kuntilanak? Terserah mau lu kuntilanak, pocong, genderuwo, gue nggak peduli. Yang penting lo harus ikut kita buat cari tahu tentang desa ini. Tangan lo dingin amat. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Ratu mana? Pasti masih di gubuk itu. Kok malah ditinggal? Dianya nggak mau ikut gue. Weh, cepat gue nemuin sesuatu. Cuma kertas, lu manggil kita hanya sebuah kertas. Mungkin aja ada petunjuknya kan? Sini coba gue baca. Ini puisi biar gue yang bacain. Lihatlah pagi ini, tampak indah dengan senyumanmu. Mentari menyapa, bahkan burung berkicau girang. Kau menatap lalu tersenyum, membuat nestapa berlalu pergi. Kau selalu buatku berandai, mimpi pun aku jelajahi. Ku teriak, tetapi tak mampu membangunkanmu. Si buah hati terlelap di balik tanah. Agak aneh sih puisinya. Aneh gimana maksudnya? Emang tadi lo nggak? Emang sih bagian awal sama tengah itu bagus, tapi lo nggak gitu pas kalimat terakhir. Ratu, bukannya tadi lo? Iya, gue juga bernyara kalau Ratu ada. Rahma, lo ngerasa nggak sih kalau Ratu dari tadi agak aneh? Rasa aja kan. Tuh, Dia bukan temanmu. Temanmu dalam bahaya. Cepat pulang, desa ini keramat. Petaka menanti. Apa gue bilang? Desa ini desa keramat. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue mau pulang sekarang. Iya, kita pulang setelah nemuin si Ratu. Enggak, gue mau pulang sekarang. Kok gitu sih? Nggak setia kawan banget. Emang lo mau pada hilang ya si Ratu? terserah, gue nggak peduli. Yang jelasnya sekarang lo bukan sahabat kita lagi. Gue nggak mau berteman sama orang egois kayak lo. Tapi sekarang bukan sahabat lu, Rama. Gue juga. Yang gak setia kawan tuh kalian. Kalian gak pernah ngerti perasaan gue. Yang kalian utamain tuh cuma si Ratu. Mungkin gue emang gak cocok sama persahabatan pilih kasih seperti ini. Karena Ratu nggak seperti kita. Ratu lemah. Ratu lebih membutuhkan kita daripada lo. Dan sekarang entah di mana dia. Pokoknya kita harus cari si Ratu. Gue gak peduli dengan mereka yang lemah. Udah, Pak. Mending kita angkat Ijek ke gubuk itu. Dia membabat satu lapangan, tak biarkan serangga mengganggu. Bercak merah menjadi saksi, tak ada lagi si pengganggu. Bukan dia yang lemah, tetapi musuh yang kuat. Angin kini berhenti berhembus, membuat sungai mengalir deras. Tiara, Tiara, bangun. Akhirnya lo bangun juga. Teman kalian yang baik. Dia memiliki nasib yang sama dengan saya ini. Sebuah pohon besar tempat nada bersenandung. Jalan sempit dengan
sungai sekecil bulu hitam. Di situ tempat mereka bermain. Carilah mereka di sana. Tiara, ini beneran lo? Gak jelas lu. Kita harus nyari Ratu sekarang. Setelah itu kita pulang. Tapi di mana? Kita nggak tahu terakhir dia. Tempat terakhir kali dia pergi. Pohon besar tempat nada bersenandung sekecil dengan pohon-pohon kecil tempat dia bermain. Emang kalian tahu di mana pohon besar yang dimaksud? Kayaknya gue tahu deh di mana tempat pohon besar itu dimaksud. Emang lo pernah keliling-keliling? Kita kan pendatang, kecuali si Rahma. Enggak sih, tapi pas kita kesini, gue lihat kayak ada hutan. Terus gue lihat tuh kayak ada jalan gitu, jalannya bersih. Kayaknya ada jalan ke suatu tempat deh. Dan dulu lah lu nggak lihat kondisi si Tiara. Gue nggak apa-apa. Yang lebih penting itu si Ratu. Tapi Ra, Please, gue nggak mau terjadi apa-apa dengan sahabat gue. Jauh gak sih? kayaknya udah deket deh. Kita udah terlalu jauh masuk ke dalam hutan, Pak. Si kecil berbulu. Berarti pohon besar sudah dekat. Ratu. Itu bajunya. Ratu. Lu dengar nggak sih? Dia dengar. Ratu. Diva, Tiara, Ratu udah ketemu. Ratu, Ratu. Akhirnya lu sadar. Kita harus segera pergi dari sini. Wanita tua itu mengincar kita semua. cepat wanita tua itu mengikuti kita. Ratu, wanita tua yang lu maksud tadi itu siapa? Wanita tua itu yang nyuruh gue. Dia nyuruh gue sama gue dengan anaknya bernasib sama. Anaknya juga lemah dan dikucilkan. Bernasib sama dengan anaknya. Wanita tua itu yang telah membunuh semua penduduk desa Worong-Rong. Tapi anaknya meninggal malam itu juga. Dia mengubur anaknya di samping pohon itu. Jadi sebuah hati yang terlelap yang dimaksud tertidur di dalam tanah itu anaknya. Iya. Ya udah, ayo kita pulang. Ini senyum kok. Jalan. Itu begitu terus sih. Melotot ke 1, 2, 3. Kemarin.
Melotot baru jalan kok satu. Melotot baru yang kok senyum satu. Jalan coba. 3. Terus. Jalan kok. Jangan mata-matanya.